Shalom. Selamat tahun baru saudara, walaupun ini sudah bulan Februari. Saudara, dan sekali lagi selamat ulang tahun. Saya percaya 20 tahun adalah tahun yang luar biasa. Dewasa, saudara, muda, sehat, kuat, itu puncak daripada banyak hal saudara ya. Kalau di dalam kehidupan biasa 20 tahun itu lulus S1 saudara. Jadi saya berharap ini akan menjadi tahun-tahun paling ajaib yang gereja ini punya di memasuki tahun yang luar biasa. Saudara, menghadapi tahun 2023, saya percaya ini juga pesan Tuhan saudara ya, buat ulang tahun saudara. Nah saudara, sekali lagi sedikit mengulang. Saudara, tiba-tiba di akhir tahun 2022 kita mendengar saudara Sungai Efrat mengering saudara. Saudara, dan mari kita lihat sebentar. Ininya belum keluar PowerPoint saya. Oke, sip. Saudara, saya langsung saja. Saudara ya, ayatnya kita tidak usah baca karena cuma waktu. Tapi saya baca ke yang kedua. Yang kedua ya, Wahyu 9 ayat 14. Oke ya. Aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Tuhan, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara, di Talmud dikatakan begini, kalau penjara di sungai Efrat itu kelihatan, saudara, maka kita memasuki masa di mana meterai keenam, di mana malaikat akan melepaskan saudara empat penguasa dalam dunia kejahatan yang akan membinasakan sepertiga dari umat manusia. Dan saudara, ini dokumenter, bukan saya yang ngarang. Next. Saudara lihat September 2019 segitu, 3 saudara. Ini adalah pilar yang ada di sungai Efrat. Ini kondisi sekarang saudara ya, keringnya. Dan saudara lihat, saudara, Agustus 2022 saudara 18 meter, saudara, keringnya dari saudara 3 sampai ke bawah turun 18 meter. Dan yang lebih lagi saudara ya, saudara lihat, saudara, ini bukan saya yang buat, ini tulisannya itu di YouTube, saudara bisa cari. Saudara, Mysterious Hall Prison of Demon, terbuka semuanya. Jadi di bawah sungai Efrat itu seperti yang dikatakan, ada penjara dari kuasa kegelapan saudara. Dan sekarang karena sungai Efrat yang mengering, itu kelihatan. Persoalannya, siapkah kita bila perang dunia? Saudara tahu Stalin, saudara, sudah mulai bicara dengan sangat keras. Saudara, kita tahu Amerika dalam keadaan sangat mengerikan. Saudara, Argentina, saudara, hari ini mengalami saudara resesi sampai orang sudah tidak mau terima uang. Apapun barter lewat uang, lewat barang saudara. Saudara, kondisi akan sangat mengerikan. Dan saya berdoa supaya kita siap saudara untuk menghadapi semua itu. Ya, saudara, ini bukan saya juga. Next, saudara, dikatakan saudara ya, CNBC berkata saudara, kebangkrutan besar, krisis finansial akan berlarut. Saudara, next ya, saya tidak bahas lebih lanjut, tetapi sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi dan menjadi generasi yang bertahan dan makin kuat. Amin. Ini poinnya. Saudara, tanda-tanda pasti saudara terjadi. Saudara, kalau saudara lihat gempa bumi, kalau saudara lihat ada lagi tanda yang lain bersamaan dengan mengeringnya sungai Efrat, adalah tanda bahwa padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Saudara, dan orang dulu berpikir saudara bahwa itu pada saat Israel mengolah padang gurun. Tetapi hari ini saudara bisa baca di YouTube, jadi tidak dibuat-buat. Saudara, padang gurun di Arab Saudi, Israel dan semuanya menjadi hijau. Bahkan saudara tahu 2 minggu yang lalu Arab Saudi apa? Banjir. Saudara ya. Saudara, karena apa? Terlalu banyak curah hujan.
saudara, 100 kali lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mereka tidak pernah siap gorong-gorong sebanyak mungkin. Karena mereka berpikir mereka itu selalu cuacanya kering, saudara. Karena itulah Arab Saudi banjir sampai seminggu, saudara. Karena tidak bisa menampung curah hujan. Saudara, dan kalau saudara lihat di YouTube, kebun buah-buahan, bunga, saudara, itu melanda gurun semuanya. Kita tahu semua yang dikatakan Alkitab ya dan amin. Masalahnya bagaimana kita harus bersikap. Biar gereja ini bertambah kuat, menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama, mari kita aktifkan meterai. Saudara, Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput di bumi, tumbuh-tumbuhan ataupun pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai di dahinya. Saudara, kalau sudah tahu ayat ini, ceritanya begini. Tuhan bilang begini, kerusakan pertama bukan buminya, tapi manusianya. Saudara, tiba-tiba manusia kena roh kegilaan. Tiba-tiba manusia menjadi marah, tidak takut akan Tuhan. Saudara, bayangkan yang namanya, saudara ya, Thailand punya lebih daripada, saudara, 12 gender. Total berapa saya lupa. Berapa? 16 gender, saudara ya. Bukankah itu tanda kerusakan, saudara? Saudara, kami pergi ke bangsa-bangsa seperti biasa. Saudara, kami menemukan satu daerah di Pakistan. Saudara, isinya adalah 20.000, saudara, 20.000, saudara ya, kakak khusus perumahan pelacur dan germo. Saudara, dan anak kecil umur 5 tahun sudah bisa disewa dijadikan pelacur. Saudara, dengan bayar berapa kalau uang Indonesia? 15.000 rupiah. Dan itu jumlahnya berapa? Saudara, bayangin 20.000 kakak. Saudara, kemarin kami bikin KKR di sana. Pada waktu kami ke sana, dengan cara apa? Kami bilang begini. Kami telepon dari sini bilang, oke Pak, kami sewa 10.000 pelacur. Kami sewa 2 jam. Ya, dia bilang oke, tarif 15.000 per kepala. Kami bilang bagus, kami bayar 15.000 per kepala kalau uang di sini ya, pakai uang mereka. Saudara, kami sewa 10.000 pelacur. Mereka sampai bilang begini, ibu butuh berapa banyak pelacur ya? Sampai saudara beli sewa 10.000 pelacur. Saudara, dan sudah di hari H kami bikin KKR. Kan kami boleh kan pakai. Kami kan sudah sewa 2 jam. Saudara, dan pada waktu kami pakai acara buat 2 jam, saudara, KKR di situ yang hadir lebih daripada 40.000, saudara. Ya, kita kan nggak bisa larang ya. Saudara, kita kan nggak bisa larang, kita kan sewanya 10.000, tapi yang hadir, yang mau hadir kan yang sedang tidak bertugas dalam tanda kutip ya. Saudara, dan saudara bisa bayangkan kerusakan manusia. Saudara, dan kalau saudara baca ayat dan pasal selanjutnya, maka 1/3 saudara dari bumi akan dirusak. Tapi itu dimulai dengan manusianya. Nah, Tuhan itu berkata, kecuali mereka yang pakai apa? Meterai. Saudara, dan saudara bilang, apa ini meterai? Saya tidak bisa bahas detail, tapi yang penting 3. Apa? Roh Kudus itu meterai. Yang kedua, perjamuan kudus. Yang ketiga, pengurapan. Ada tanda T, Alkitab berkata, di dahi mereka. Dan itu akan menjadi tanda yang keren. Meterai itu artinya, saudara, menandai sebagai jaminan mencapai garis akhir. Saudara, yang kedua artinya mengunci saudara, supaya saudara direkayasa sampai garis akhir. Saya ini kan guru ya, kami punya sekolah, jadi kami tahu artinya merekayasa. Saudara, ada murid-murid itu, maaf katakan, memang bodoh ya. Dia memang gak bisa matematika, mau diapain juga gak bisa matematika, saudara. Maka saudara, kami akan rekayasa supaya dapat angka 7. Saudara mau tahu sebelumnya,
Sehari sebelumnya kami kasih soal, suruh ngapalin, sudah dikasih jawabannya. Dan besok ulangannya persis sama. Saudara, maka dia bisa dapat 7 bahkan 9. Ya sudah, selesailah. Ya kami tepuk tangan, pinter gitu ya. Nilainya 9, padahal itu apa? Rekayasa. Dan Roh Kudus sangat mau buat itu buat kita. Mungkin kita nggak akan lulus ujian kerendahan hati. Mungkin kita nggak akan lulus ujian kesetiaan. Mungkin kita kalau ada pistol kita gemetar. Kita disuruh bersaksi aja tidak bisa, malu. Tetapi kalau kita minta meterai, dia akan merekayasa. Sehingga saudara bisa lolos. Dan kita akan sampai garis akhir. Saudara, yang terakhir adalah saudara itu diatur sampai saudara menggenapkan. Dan dibayar oleh Tuhan. Hari-hari ini saya berharap gereja ini di usia yang ke-20 akan semakin melibatkan Roh Kudus. Karena semakin melibatkan Roh Kudus adalah meterai dalam hidup kita, saudara. Saudara, kalau engkau melibatkan Roh Kudus, dia akan kasih tahu kok apa yang akan terjadi. Ya, setiap kali apapun yang akan terjadi, Roh Kudus selalu bicara. Pada waktu pandemi, Roh Kudus bicara dengan sangat jelas, saudara, sebelumnya. Saudara, jadi kalau saudara tahu, sebelum orang pakai masker, saudara, Roh Kudus itu bilang, kami pakai masker, kami bikin masker sendiri 3 lapis, belum ada yang jual, saudara. Tapi saudara, begitu sudah semuanya, Roh Kudus bilang begini, udah lepas aja, udah nyebar ke semuanya, jadi percuma kamu pakai masker. Saudara, tapi Roh Kudus kasih cara yang lain. Sebelum diomongkan, Roh Kudus bilang apa? Setiap hari jemur. Jam 10, jam 11 siang jemur. Setengah jam. Pasti oke. Benar, saudara. Itu simple banget. Saudara, hari itu sebelum diumumkan, saudara, Roh Kudus bilang ini, setiap hari kumur air garam. Saudara, kami ini kerjasama sama pemerintah. Jadi kami bukan melanggar, kami kerjasama sama pemerintah. Saudara, kami kerjasama yang pemerintah selama pandemi, kami melayani jutaan orang. Saudara, bahtera di seluruh Indonesia. Saudara, 34 provinsi waktu itu kami kerjasama, saudara. Bagian apa? 1, kami semprot setiap rumah, saudara, dengan disinfektan. Buat mereka, saudara, yang miskin. Yang kedua, kami kerjasama isoman yang miskin. Jadi kami memberi makan, kami cek suhu, kami bawain obat-obatan sederhana. Nah, saudara, kami kerjasama, jadi kami boleh terus beraktivitas karena kami memang dapat surat resmi bahwa kami boleh dan membantu pemerintah, saudara. Nah, pada waktu itu Tuhan bilang begini, gak usah takut. Tuhan bilang, asal setiap hari kamu jemur setengah jam di panas-panasnya, bukan di redup-redupnya, ya saudara ya, sampai keringetan. Yang kedua, kamu setiap hari kumur, ya tidak akan kena. Dan saudara, kami ini melayani, saya ini setiap hari melayani. Saudara, cucu saya 2 tahun hari itu sama pergi melayani. Kami semuanya, saudara, sampai hari ini makin sehat dan makin sehat. Tapi hari itu adalah hari-hari buat saya ya, wah paling keren, saudara. Kenapa hari itu paling keren? Bayangin ya, saya masuk ke rumah, saya bilang ini, Bu, kita mau semprot. Terus mereka bilang, silakan. Mereka duduk, saya khotbah apapun, iya. Terus kan dari rumah ke rumah ya, orang takut lagi ya. Ayo doa terima Yesus, mau saudara. Bayangin segampang itu. Dari rumah ke rumah. Karena makin hari makin banyak, saya udah kumpulinnya nggak rumah, se-RT. Se-RT saya kumpulin semuanya. Semprot disinfektan, kami juga bagiin, kami ajarin bagaimana makainya, saudara. Dan kemudian saya khotbahin, saya bilang gak ada yang bisa menyelamatkan, gak ada yang bisa melindungi kecuali kita berdoa. Mari berdoa dalam nama Yesus, ikuti saya, doa saudara.
Kalau kepepet tuh enak, pasti gampang. Ini namanya rekayasa. Ini rekayasa. Saudara, jadi kalau saudara berjalan dengan Roh Kudus, hidupmu itu akan berbeda. Saudara akan dibawa sampai. Dan saudara akan diatur. Saya percaya tahun ini kalau saudara benar-benar memakai meterai itu. Artinya berkata Roh Kudus, poses saya, miliki. Bawa saya kemana kau mau. Mari bergerak dengan Roh Kudus dengan sangat-sangat siap untuk manuver. Banyak orang bilangnya begini, Tuhan Roh Kudus saya mau gerak. Tapi begitu Roh Kudusnya manuver, kita gak bisa manuver. Orang seringkali berpikir, saudara, saya itu bergerak semau saya. Salah. Saya menunggu manuver Roh Kudus dan saya sangat cepat mengikuti. Persoalannya apakah saudara dengar, lihat, melibatkan, dan saudara sangat cepat mengikuti manuver Roh Kudus. Saudara, tanda yang kedua adalah perjamuan. Dan saya percaya saudara setiap hari perjamuan. Atau seminggu sekali. Tapi jangan biarkan itu menjadi biasa. Saudara, itu harus benar-benar diaktifkan, dipakai dengan iman. Ya, ini salah satu banyak ya arti perjamuan. Saya percaya saudara mengerti. Tapi salah satu yang menurut saya paling keren adalah kita ini bertukar tempat sama Tuhan. Pada waktu kita perjamuan. Semua masalah kita kasih ke Tuhan. Dan kita terima tugas dari Tuhan. Yang dibilang kuku, enak dan ringan. Dan kalau Tuhan nyuruh, pasti Tuhan tanggung jawab. Masa saudara nyuruh pembantu, Mbak ke pasar. Saudara bilang ini uang cari sendiri. Enggak kan? Saudara pasti tanggung jawab kasih duitnya, betul? Jadi kalau saudara ngerti arti perjamuan, saudara tidak perlu takut, dia tanggung jawab. Dalam segala hal. Kita bisa serahkan sakit kita. Dan kita terima kesembuhan. Saudara, kita bisa serahkan persoalan kita. Dan kita terima jalan keluar. Wow. Kuasa perjamuan, kuasa doa, kuasa pengurapan itu memang gak pernah bisa dipikirkan. Saudara, duanya adalah satu Mima, saudara juara Indonesia Idol nomor 5. Saudara yang satu Alvin, juara X Factor, saudara nomor 1. Saudara dua-duanya dekat sekali dengan kami, saudara ya. Nah, saudara ini ceritanya begini. Mima ini pintar banget, hebat. Nggak pernah ikut perlombaan karena dia sekolah hukum, saudara ya. Tapi memang dia suaranya keren. Cuma dari dulu cuma melayani singer di tempat kami, jadi WL di tempat kami. Nah, kemudian saudara hari itu dia butuh sekali uang. Dia benar-benar tidak punya uang dan dia tuh ngomong gini, Roh Kudus, saya mau benar-benar bertukar tempat. Saya yang miskin jadi kaya. Dan semua persoalan saya kasih ke engkau. Dia nangis, doa, tidur. Bak, saudara. Saudara, dan tiba-tiba besok pagi bangun dengan ide begini. Kenapa kamu tidak duetin ya bintang atau penyanyi yang bagus lagi ngetren. Kamu duetin, kamu rekam, kamu taruh di TikTok. Jadi penyanyi kan sudah ada lagunya, sudah ada ya. Dia cuma duetin. Wah, gitu lah saudara ya. Diduetin saudara. Saudara masukin TikTok. Saudara mau tahu? Dalam sekejap 100.000. Karena penyanyinya saudara DM langsung. Dan langsung nge-share. Saudara dan bilang ini orang keren banget. Nggak ada A, nggak ada B saudara. Dipanggil untuk ikut Indonesia Idol. Diwajibkan dipanggil, nggak daftar. Saudara, tetapi persoalannya setelah itu, saudara biasa ya karena dia ditarget untuk menang. Saudara dia dituntut, dimaki, diinjak.
Saudara ya dihina saudara. Saudara dan dia nangis sama Tuhan dan bilang begini. Tuhan stop. Ya, 5 aja udah cukup, keluar, gua bosen. Saudara. Dan benar saudara. Begitu dia doa, ini meterai. Ada pengurapan perjanjian Tuhan. Hakimnya bilang gini, ya sudah, kamu stop aja. Ya, karena kamu susah lah dididik ini, bla 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 bla. Dikeluarin saudara. Tapi hari ini saudara tetap terikat kontrak dan dia kemana-mana diberkati, uangnya lumayan saudara ya. Saudara dan sekali lagi dia bilang, kalau kita ini punya Tuhan, sekali doa dia bilang, pakai perjamuan meterai, tukar nih miskinnya kasih ke Tuhan. Tuhan buka jalan, direkayasa. Saudara yang kedua adalah Alvin. Alvin ini haleluya puji Tuhan saudara. Karena persoalan keluarga dia sangat frustasi, marah. Saudara dia drop out, gak suka sekolah, judi, ngerokok. Wah pokoknya komplit lah. Mamahnya bahtera banget saudara. Ini saudara cuma bisa bayangin kacaunya Alvin. Dimasukin TSOA, saudara cuma kuat sehari. Hari kedua bawa kopernya melarikan diri. Ya, jadi saudara bisa bayangkan ini anak kayak apa saudara, parahnya saudara. Saudara dan setelah, tapi omanya ini yang bahtera ini, wah saudara ya. Sampai dia bilang begini, aduh dia panggil saya kan tante. Tante gak tahu si oma saya. Tiap hari ngurapin, tiap hari cekotin saya perjamuan kudus ya. Tiap hari tumpang tangan. Dan saya makin bejat kata dia saudara. Tapi di usia saudara ya 20 lebih, tiba-tiba dia sadar. Hidupnya menuju sia-sia dan sia-sia. Dia masuk kamar mandi. Dia nangis 4 jam. Dia bilang gini, Tuhan tolongi aku. Buat aku berubah. Buat aku jadi manusia berguna. Buat omaku bisa bangga. Buat aku jadi kaya. Saudara selesai nangis 4 jam di kamar mandi. Keluar. Gak ada A, gak ada B. Besok dipanggil sama X Factor. Saudara dan disuruh ikut audisi. Singkat cerita, saudara di sana dia udah siap mental soalnya ya. Jadi mau dimaki dia bilang gini, gak apa-apa. Ini demi hidup gua baik. Dan Tuhan bawa dia jadi nomor 1. Hari ini saudara 2 jam nyanyi 70 juta tarifnya. Saudara bisa bayangkan. Dari seorang yang nothing. Pada waktu doa meterai. Saudara lekatkan. Memang gak segampang yang saya ceritakan. Omanya berdoa buat dia 20 tahun saudara. Dan kelihatannya tambah parah. Saudara kalau saudara punya anak kayak dia pasti frustasi lah. Saya gak bisa bayangkan omanya ya. Bayangin SD aja drop out. Mabur. SMP drop out saudara. SMA drop out saudara ya. Terus saya bilang, terus masuk UPH gak drop out. Tapi kalau saudara bilang kenapa bisa terus ya bisa lah. Orang kaya dan orang kita ini kan selalu bisa punya rapot kan ya. Saudara ya ada jalan lah selalu. Saudara dan kemudian masuk UPH loh saudara. Saudara dan saya bilang UPH drop out juga. Dia bilang enggak bu, saya mengeluarkan diri. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ya, saya bilang kenapa? Bosen. Jadi 1 tahun di UPH mengeluarkan diri sebelum di drop out katanya. Saudara kalau saudara punya anak bayangkan. Tapi saya mau berkata pagi hari ini meterai. Doa gak pernah sia-sia. Tuhan merekayasa. Tuhan merubah. Tuhan membangkitkan. Tuhan menciptakan lagi. Ya. Kita lihat saudara. Yang kedua. Bagaimana tahun ini saudara harus hidup. Mari hidup supranatural. Ya. Saudara di dalam Markus dikatakan berkatalah murid-muridnya kepadanya. Suruh mereka pergi.
supaya mereka dapat membeli makanan di sini. Tapi jawabnya, kamu yang harus memberi makan. Berapa banyak roti padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, ini bagian kita. Bagian saudara bukan bagian gembala, bukan. Bukan bagian rasul, bukan. Bagian semua yang percaya. Amin. Semua yang percaya pasti melakukan perkara-perkara besar. Tapi apakah saudara percaya? Apakah saudara tahun ini masih tetap saudara ya? Pakai logika kita terlalu banyak. Atau saudara gabungkan. Saudara, anak-anak saya itu orang-orang logik. Suami saya juga orang logik. Jadi jangan berpikir kami ini ngeroh dan tidak logik ya saudara. Justru karena kami sangat logik, kami tahu. Seberapapun logiknya, saudara tidak akan pernah bisa tanpa menggabungkan dengan roh Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa. Satu titik pasti mentok. Saudara. Tanpa kau gabungkan dengan yang supranatural. Salah satu contohnya hari itu, saudara, suami saya CEO di Mulia ya. Saudara, dan hari itu saudara, Mulia itu harus ganti genteng. Saudara bisa bayangkan mesinnya itu satu panggung ini lebih gede dari itu. Satu mesin. Dan mesinnya banyak banget. Saudara, harga mesinnya miliar. Kalau dipindah, saudara, maka itu bisa rusak, itu juga berat, itu juga butuh puluhan M cuma buat pindah. Tetapi kalau tidak dipindah, saudara ya, begitu direnovasi hujan, maka itu rusak dan akibatnya lebih fatal. Kalau saudara jadi suami saya, saudara mau gimana? Tidak ada pilihan. Dan hari itu pandemik. Jadi kalau mengeluarkan uang ekstra, istilahnya perusahaan udah mau rugi. Udah mau bangkrut. Sekali lagi di setiap poin-poin momen-momen seperti itu. Kami tahu. Kami tidak bisa pakai yang lain kecuali yang supranatural. Saudara dan suami saya tanya Tuhan tanggalnya. Dan dia merasa tanggal sekian sampai tanggal sekian. Begitu dia menghadap, saudara bosnya bilang begini. Kamu sudah cek? Sudah Pak. Kamu tahu enggak? Ini kata ramalan tanggal ini akan ada hujan. Tahu Pak. Tapi kita juga tahu hari ini. Cuaca ekstrem berganti dengan sangat cepat. Tidak ada satupun ramalan yang valid. Saudara dan bosnya bilang, kalau sampai hujan, kita benar-benar hancur. Iya Pak, saya tanggung jawab. Saudara, dan kemudian mulailah, karena bosnya sangat percaya dia. Dia bilang, terserahlah kalau kamu yang tanggung jawab, kamu selalu punya jalan. Karena dari dulu saudara ya, dia sudah kerja di situ 20 tahun. Sama seperti umurnya. Saudara ya, saudara, dan selalu ada jalan. Di saat paling tidak bisa. Saudara, buktinya hari itu gelap. Gelap gulita saudara. Dan suami saya berkata, saya ini udah kayak Mahanaim. Walaupun saya ngelihatnya dulu Mahanaim. Aduh, kenapa mesti kayak orang gila sih. Tapi saya kerjain juga. Saudara, dia naik saudara ya ke atas. Bawa banner saudara. Dalam nama Yesus hujan pergi. Hujan pergi saudara ya. Saudara, dan 10 hari tanpa hujan. Tidak ada satu tetes pun. Di sekeliling semua hujan. Saudara, tempat dia tidak hujan satu tetes pun. Dia ketawa-ketawa sendiri, dia bilang gini, aduh, dia bilang, saya juga malu katanya ya. Rasanya aneh, tapi ya mau gimana lagi katanya ya.
Setiap kali kepepet saya sudah tidak bisa tidak. Harus supranatural. Saya tidak tahu apa yang akan saudara dan saya lewati hari ini. Tapi saya mau berkata saat kepepet, mari supranatural. Karena itu satu-satunya jalan. Dan Tuhan kasih itu free. Tuhan bilang it's yours. Begitu saudara percaya, itu jadi hak kita. Untuk melakukan yang supranatural. Dalam segala hal. Saudara, anak saya usaha ayam. Ya. Saudara kadang-kadang ada saja. Dan hari itu saudara sudah dicek kayak apapun. Sampai dia sudah cari saudara. Di tempat yang 3000 meter persegi. Mana sih lubangnya? Tidak ada. Tapi setiap malam saudara. Ada tikus. Ada binatang memakan ayam-ayamnya. Saudara, dan karena dia sudah coba, dia sudah sampai pakai CCTV itu 70. Mata udah sampai belor ngeliatin yang mana saudara ya. Saudara dari sudut mana, enggak bisa. Saudara akhirnya sekali lagi harus pakai apa? Supranatural. Saudara dia deklarasi kelilingi. Bawa anggur perjamuan. Dan dia bilang tidak ada yang masuk. Saudara blast berhenti total. Sukses besar. Saudara yang lebih lucu lagi, mereka itu satu tempat. Tetapi yang miliki beda-beda. Saudara jadi di sini punyanya anak saya, saudara di sebelah itu punyanya orang lain. Saudara, dan pada waktu dia kelilingi dia juga nakal, kelilinginya cuma punya dia. Yang punya orang lain dia nggak kelilingin, karena ngelilingin satu aja kan udah pegel saudara 3000 meter. Saudara ya, jadi dia kelilingi cuma satu. Saudara dan yang lain bilang gini, waduh ada wabah tikus. Kita enggak tahu bagaimana, udah pakai kawat juga digigit masuk. Dia bilang tapi saudara, ini sampai setahun wabah itu terjadi. Saudara, tetapi saudara mau tahu tidak ada satupun yang masuk. Sampai itu yang orangnya yang punya sebelahnya itu orang Buddha saudara. Nemuin saya dan dia bilang ini, Bu, kalau doain jangan punya anaknya aja dong katanya. Saya bilang, Bu, saya doain semuanya kok Bu. Tapi bahasa basi sebenarnya saudara ya. Sebenarnya lebih terfokus kan tetap doain anak sendiri ya, mau gimana ya. Saudara ya, tapi saya cuma bilang ini, saya doain semua kok Bu. Saya jawabnya begitu saudara. Dia bilang ini, karena terbukti. Bagaimana mungkin tikus tidak mau masuk ke kandangnya. Sedangkan kandang yang di kiri dan kanan dimasukin. Ya, ini paling akhir. Saudara, kemarin kami baru mau wawancara, saudara nanti bisa lihat kalau mau full lihat wawancaranya di MMA. Saudara, gempa Cianjur. Dia urapin, saudara. Dan itu kiri kanan rubuh. Saudara punya dia, lemari pun tak rubuh. Saudara, dia saya nanya gini, itu kenapa lemari bisa nggak rubuh? Ini gini loh Bu ceritanya. Saya itu di dalam, jadi saya tuh lihat. Itu lemari belok begini, nanti ada gempa lain yang negakin lagi. Saudara, dia bilang ini ya, ini lantai naik 20 cm. Saya udah nggak bisa apa-apa, dia bilang jebol nih lantai. Enggak, bentar lagi gempanya arahnya beda, turun plek, normal. Tidak ada retak satupun. Suka tidak suka. Bahkan kami itu doakan petani-petani di sana. Saudara, dan kami ajarin pakai supranatural. Ini semua agama seberang. Tapi mereka semua bilang amin. Percaya Tuhan Yesus ajaib, percaya. Nanti buktikan. Jadi selama gempa mereka ancur-ancuran kan. Dan mereka harus nanam lagi. Saudara, pada waktu gempa itu tanah itu kebalik-balik saudara. Jadi semua makanan itu hancur. Semua panen hancur saudara. Dan mereka bersihkan dan mereka baru nanam. Tapi saudara, mereka ini bersaksi, saudara, ada fotonya di HP saya. Dia bilang yang harusnya 4 bulan, ini 2 bulan sudah siap dituai. Yang harusnya 6 bulan, ini saudara 2 bulan juga selesai semua. Sampai dia bilang begini, bagaimana mungkin
Tapi mereka berkata kuasa doa. Dan saya mau jangan mereka bahkan yang bukan anak Tuhan mengalami. Tapi kita yang anak-anak Tuhan tidak mengalami. Saya berdoa saudara libatkan dan pakai ini. Satu lagi, kalau saya mau kesaksian soal supranatural ini, wah terlalu banyak saudara. Saya baru pulang dari Ambon, saudara, dan pada waktu itu orang-orang sangat sederhana. Pengen bikin KKR buat saya. Dan saya seperti biasa, saya suka memberi target yang cukup berat. Saya bilang begini, kalau nggak 3.000 saya nggak mau datang. Ogah, saya bilang, kumpulin 3.000. Saudara, dan mereka ini orang sederhana, nggak punya uang. Saudara, mereka kumpulin. Nah, terus saya bilang begini, saya ganti. Kamu pengeluaran berapa? Saudara, yang ajaib orang-orang ini bilang apa? Kami nggak mau terima dari Mahanaim, dari ibu 1 sen pun. Karena nanti kami nggak ngalamin yang supranatural. Kami mau ngalamin yang supranatural. Saudara, dan saya bilang, oke, kalau begitu gini aja, saya bilang, saya ajarin. Pokoknya kamu cari tempat yang muat 3.000, kamu perkatakan saja, Tuhan membutuhkannya. Harus dikasih gratis. Kamu butuh angkot, kamu perkatakan saja, Tuhan membutuhkannya. Harus dikasih gratis. Saudara, dan mereka ini orang sederhana. Mereka lakukan itu. Saudara mau tahu, itu saudara hall gede sekali di atas mall. Dikasih gratis saudara. Saudara, itu angkot, mereka pakai angkot. Lebih dari 100 angkot untuk mengangkut 3.000 orang. Saudara, semua angkot bilang apa? Gratis. Kita punya Tuhan yang ajaib. Apakah saudara ini mau mengalami atau cuma mau jadi penonton? Saya berharap tahun ini akan menjadi tahun supranatural. Dan setiap orang gereja di tempat ini akan terus mengalami yang ajaib. Karena kita hidup dalam supranatural. Saudara, yang ketiga, mari masuk hadiratnya. Ya. Saya ambil yang kedua. Ini ayat yang pertama, ayat yang kedua. Ya. Saudara, di dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Tuhan melindungi aku di waktu kesesakan. Ia menyembunyikan aku di dalam rumahnya. Dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, biarlah tempat ini menjadi rumah Tuhan. Di mana ada kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, tetapi juga Tuhan melindungi. Sehingga apapun terjadi, kita akan terluput dari kesesakan. Tapi ada janji lagi, satu lagi. Tuhan mengangkat kita. Banyak orang tidak mengerti kepentingan esensial, urgensi dari hadirat Tuhan. Saudara, banyak orang gini, pokoknya lagu bagus, pokoknya musik enak, ya, pokoknya semua ada makan teratur dengan baik. Maka saudara, mereka pikir itu cukup buat sebuah gereja. Tapi saya mempelajari dari tahun ke tahun. Saya baca semua buku jenderal-jenderal. Yang membedakan adalah hadirat Tuhan atau hadirat manusia. Hari itu ada yang namanya Evan Robert. Saudara, dia bahkan gak punya keyboard gitar, gak ada. Saudara, dia pimpin doa malam. Orang gak percaya sama dia buat khotbah karena dia bukan pengkhotbah, dia pendoa. Saudara, dia pimpin doa malam. Mulainya jam berapa? Jam 10 malam hari Jumat. Saudara, dan hari itu yang datang cuma 5 orang nenek-nenek.
Karena yang lain anak muda, dia anak muda saudara. Tapi anak muda yang lain tidak ada yang mau ikut doa. Yang mau ikut doa cuma nenek. Saudara, dan dia doa sampai hadirat Tuhan datang. Dalam 1 tahun jadi 3.000. Dan dalam saudara 1 tahun yang kedua, jadi tahun kedua. Itu melanda Wales. Sampai orang di jalan, orang di penjara, orang di rumah diserbu Roh Allah. Dia hebat? No. Tapi dia pengejar hadirat Tuhan. Saudara, saya mau cerita tentang Pensacola. Saya mau cerita tentang Maria Etar. Saya mau cerita tentang Catherine Kuhlman. Saya mau cerita tentang Amy. Saya mau cerita ini yang paling baru nih, saudara. Ada sebuah universitas di Amerika yang selama COVID tidak berhenti. Tetapi justru setiap hari buat doa pujian 2 jam. Dan hari ini Amerika dihebohkan karena apa? Tiba-tiba radius sekitar situ semua dilanda Tuhan. Seringkali kita berpikir cukuplah asal semua teratur. No. Hadirat Tuhan. Ya. Saudara, di awal kami doa semalaman. Saudara, itu di belakang orang-orang itu sedang mabuk. Dan mereka jadi di belakang kami. Saudara, itu rawa atau daerah masih begitulah ya. Saudara, itu dijadikan tempat apa? Judi gelap dan narkoba. Tapi kan kami nggak mungkin ngusir. Itu bukan wilayah Mahanaim. Ya. Saudara, tapi kan bahaya buat anak-anak. Dan hari itu kami cuma doa, saudara. Tiba-tiba hadirat Tuhan di saat kami berdoa di depan. Saudara, itu doa malam kebetulan. Saudara, jam 10 sampai pagi. Saudara, itu Roh Allah menyerbu mereka. Yang sedang ada di belakang. Yang sedang sakau, ngerokok, dan sedang minum dan judi. Semua nangis, saudara. Saudara, tiba-tiba mereka ambil gitar nyembah Tuhan. Bayangin saudara, mereka bawa gitar harusnya buat nyanyi-nyanyi yang aneh-aneh. Tapi saudara, mereka ambil gitar nyembah Tuhan. Terus kemudian yang satu agama seberang teriak-teriak gini, malaikat, malaikat. Besok paginya semua menghadap saya minta dibaptis. Dan tempat itu clean total sampai hari ini. Kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu. Tapi sejak hari itu sampai hari ini clean total. Saudara, bahkan mereka bilang gini, kalau lu belum mau tobat jangan deket-deket. Lu pakai tempat itu pasti lu kesamber katanya ya. Saudara, sekali lagi apa yang membedakan? Hadirat Tuhan. Dan saya berharap di tahun ini, di tahun ulang tahun, saudara mengejar lebih daripada mengejar uang. Karena ayatnya berkata ada kemurahan. Saudara, yang kedua dilindungi dari kesesakan. Saudara, yang ketiga disembunyikan. Saudara, dan diangkat. Itu keren. Saudara, saya mengalami semuanya. Hari itu kami diancam, saudara, mau diporak-porandakan lah. Saudara, dan mereka baris 1.000 orang. Dan Tuhan cuma bilang begini, gak usah buat apa-apa, nyembah aja. Kami nyembah. Semua itu lewat cari gini, mana itu tempat, mana itu tempat. Tidak bisa menemukan. Setelah 2 jam mereka cari tidak menemukan. Mereka bilang gini, sudahlah kita menyerah. Mereka berhentinya di mana? Pas di depan rumah kami. Itu rumah singgah ya. Saudara bilang, ini tempat pelataran, enak banget. Duduklah mereka di situ. Mereka duduk di situ, ngerokok. Dari dalam hadirat Tuhan, penyembahan di dalam. Menyerbu mereka di luar. Mereka tiba-tiba ngomong begini, ngapain kita ribut ya?
Sudahlah, mereka ngasih makan, kenapa kita yang pusing? Pokoknya mereka ngomong bahas tentang kami. Yang mereka sudah bawa ayam, bawa pentung, bawa obor, mau bakar. Dan kemudian mereka pulang ketawa-ketawa dan sejak hari itu berdamai dengan kami. Apa yang membuat berbeda? Hadirat Tuhan. Saya mau berkata, ada begitu banyak keajaiban. Ya. Hari-hari ini kami terus dilanda dengan begitu banyak keajaiban. Apalagi saudara ya, kami sedang pergi ke 38 provinsi. Dan kami melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara, kami juga melihat apa artinya hadirat Tuhan. Ya. Hari itu pada waktu pandemik, beberapa orang saudara itu datang ke tempat kami dengan saturasi 40. Kalau di tempat lain 40 udah masuk rumah sakit ya. Saudara, ini orang-orang sekitar kami yang miskin, yang gak punya BPJS. Saudara datang di tempat kami karena kami ada klinik. Saudara, dan itu sudah dengan saturasi 40. Saya nanya begini, Bapak mesti langsung ambil oksigen. Oh enggak. Dia bilang, loh kenapa Pak? Saya enggak mau rebutan oksigen. Dan saya enggak mau bantuan oksigen cuma sementara. Terus saya bilang, saya mau ke sini cuma mau didoakan. Ada dalam hadirat Tuhan, mau menyembah Tuhan. Saudara, dan kami bilang oke, silakan. Saya doain, habis gitu kami masukin ke tim doa kami, nyembah, kami bawa keluar ke tempat matahari panas, kami ajak senam di situ sembari berdoa. Saudara, walaupun saya bilang pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan. Saudara ya, saudara itu selesai itu 2 jam. Dia bilang begini, saya sudah lega Bu. Tolong dicek saturasi. Cek saturasi 80. Dia bilang pulang. Sampai sekarang sehat. Saudara, saya itu tawari obat loh. Nggak usah katanya ya. Lebih manjur hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan. Saudara, kalau tahu ke Cianjur kemarin itu orang-orang tuh pada ngomel. Bilang gini, Ibu tahu gak pada waktu gempa Cianjur? Saya tanya kenapa Bu? Ada 2 tenda Bu, dia bilang. 1 tenda pengobatan, ya, 1 tendanya Ibu, katanya. Teman-temannya Ibu, anak-anaknya Ibu. Saudara, dia bilang, kalau yang di tenda pengobatan, dia bilang isinya nangis. Orang wantre, jerit-jerit. Karena beberapa mesti dijahit tanpa, saudara, anestesi. Ya. Saudara, dia bilang, wah isinya ngeri banget Bu. Kadang-kadang kami udah luka cuma dikasih betadin. Terus dia bilang, karena itu kami pilih masuk tendanya Ibu. Karena tendanya Ibu isinya apa? Nyanyian dan pujian. Tapi mereka gak tahu pujian, mereka nyanyi. Ya, dan dia bilang gini, dan masuk tendanya Ibu itu ya adem. Dia bilang gak ada yang nangis, gak usah antre. Dan dia bilang yang panas langsung sembuh. Ini semua yang bersaksi bukan agama Kristen. Saudara, dia bilang yang lumpuh jalan, yang traumatik sampai bisu saudara. Begitu masuk tenda nyanyi. Sekali lagi hadirat Tuhan. Saya berdoa ini akan menjadi gereja. Bukan disebut sebagai gereja yang besar, yang kaya. Tapi disebut gereja yang penuh dengan hadiratnya. Karena disitulah kemurahan, kebajikan, perlindungan, perkenanan ada di dalamnya. Saudara, yang terakhir, walaupun banyak sekali saudara ya, tapi saya cuma ambil 4. Saudara mau dididik, yang keempat. Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah, yakni menyintai Tuhan dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan, ya, hujan berkat untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara, ada yang keren sekali.
dengan hujan awal, dengan hujan akhir. Saudara, hujan awal itu yoreh, saudara. Artinya didikan. Tetapi hujan akhir itu malgos. Saudara, artinya menuai. Aneh kan? Saudara, jadi Tuhan bilang aku mau kasih hujan awal dan hujan akhir. Saudara, ternyata hujan awal itu bukan cuma hujan. Itu didikan. Dan kalau saudara mau dididik, maka saudara menerima hujan akhir. Dan hujan akhir itu apa? Menuai. Saudara, banyak anak Tuhan gak mau dididik. Dan bagaimana bisa menuai? Mungkin saudara berdoa, Tuhan kirim hujan berkat, hujan awal, hujan akhir. Tapi tidak pernah dapat. Ya karena tidak mau dididik. Karena ternyata itu satu paket. Yoreh dan malgos. Saudara tidak bisa menerima berkat dan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau saudara tidak mau dididik. Sangat banyak anak-anak Tuhan yang malas. Anak-anak Tuhan yang tidak siap kerja. Saudara, anak saya ini sampai bilang begini. Anak saya Stephen kerjanya kan di kandang, di tambak udang. Saudara, dia seringkali tidur di sana. Saudara ya, dan dia tuh seringkali bilang begini. Aduh, dengan cara apa ya? Saya ini pengen menolong banyak anak-anak Tuhan yang miskin. Tapi dia bilang begini, malesnya gak karu-karuan. Dia bilang, dikasih kerjaan cuma bangunin ayam. Saudara, jadi ayam itu kalau umur 0 sampai 7 hari, saudara, dia gak bisa kalau gak dibangunin. Ayam itu kalau gak dibangunin dia akan tidur dan mati, saudara. Karena gak makan, bahkan lupa nafas. Saudara, jadi ayam itu saudara harus pakai kayak kipas kecil gitu ya. Pakai kayak kemucing tapi kecil gitu. Saudara diginiin. Gitu saudara. Dan diarahkan ke tempat makan. Itu per 2 jam saudara. Supaya apa? Dia bangun dan makan. Kalau itu tidak dilakukan, ayammu pada mati, saudara ya. Nah dia bilang, ya kan anak-anak, saya kasih kerjaan gampang, tiap 2 jam cuma gaji 5 juta. Saudara bilang, loh kenapa? Loh itu jangan saudara mikir, itu besarnya selapangan sepak bola loh saudara. Jadi gaji memang per 2 jam, tapi kok jadi gini. Saudara, mondar mandir selapangan sepak bola itu lumayan saudara ya. Percayalah saudara jadi atlet saudara ya. Tapi itu kan enak, kurang apa? Saudara enggak butuh apapun. Saudara cuma butuh ketekunan dan kerajinan. Dia bilang itu pun enggak dilakuin. Saya cek sama CCTV, ayamnya tidur, dia tidur juga. Dan dia bilang, ya bagaimana? Aku nggak keluarin. Dia bilang sering kali Tuhan mau memberkati nggak bisa. Dia bilang. Dan dia bilang seandainya dia lulus tuh, ya bangunin ayam, saya akan naikin. Ya. Dan dia bilang saya berani kok bayar berapa sih 12 juta berani dia bilang. Tapi saya harus lihat konsisten, kerja keras, benar. Dia bilang gak ada orang gak bisa bangunin ayam. Cuma begitu. Tapi untuk itu aja milih tidur. Ya. Tapi itu kenyataan saudara. Berapa banyak anak Tuhan yang Tuhan bilang cuma baca Alkitab. Tapi kita memilih saudara nonton. Pada waktu Tuhan bilang rendah hati. Lu rendah hati itu gampang loh saudara. Dimaki bilang maaf. Ya. Dia bilang bodoh saya mau belajar. Lu cuma begitu loh. Dan Alkitab berkata siapa yang rendah hati akan ditinggikan.
Saudara-saudara, gobloknya kayak apa kalau saudara rendah hati bilang ini, saya ikut, saya nurut, saya lakukan apapun, naik. Pasti, saya ini guru. Kalau ketemu anak ya, saya belajar bu, goblok, ulangi 10 kali. Iya bu, naik, direkayasa pasti. Tapi kenyataannya untuk itu saja di hadapan Tuhan kita tidak mau. Ada 20 tahun orang yang tidak bisa bersaksi. Bukan karena tidak bisa, tidak pernah mau belajar. Tuhan bilang murid kan, gak mau. Segudang alasan. Saudara disuruh perang, gak mau. Dan bagaimana saudara bisa menuai? Hari ini kami menuai sangat banyak. Sampai sering kali saya bilang gini, Tuhan kami ini sangat rindu. Bahwa semua gereja bangkit. Semua gereja menuai. Semua gereja gaspol. Dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Tapi apakah kita mau dididik? Apa kita ini yoreh? Kalau kita ini yoreh, kita akan menuai. Saudara, ada banyak orang berkata ya, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Simple. Ya. Saudara tidak menyelesaikan bagian saudara. Karena gini, saya punya pembantu, saya punya anak buah banyak. Di mana itu total ada 3.000 full timer buat seluruh Indonesia. Saya mau nanya, kalau mereka kerja benar, saya gaji nggak? Pastilah. Ini saya yang manusia loh. Apalagi Tuhan. Betul? Tapi kalau mereka kerja nggak benar, ya saya kasih SP1, SP2, SP3, betul kan? Dan saudara kalau sudah SP3, maka saya yang pertama kali saya buat saya apa? Saya potong gaji. Karena hanya itu satu-satunya untuk mereka wake up. Nah, kalau hari ini gajimu tidak naik dan bahkan tidak turun, berarti saudara ini orang-orang kena SP loh. SP itu surat peringatan. Karena pasti Tuhan berkati. Ya. Saya melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Apa yang Tuhan buat dalam hidup anak-anak saya. Dalam hidup banyak orang yang berkata, saya sepakat. Saya mendengar. Ya. Seringkali kita tidak bisa mendengar. Dan kita beralasan dengan segala macam. Ya. Saya berdoa. Di ulang tahun ini kita akan menerima didikan. Dan setiap kita akan menuai. Amin. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba berdoa buat gerejamu yang berulang tahun. Buat gembala sidang, buat ibu, buat keluarga, buat semua pengurus. Kami berdoa biar yang ilahi kau turunkan atas mereka. Biar sungguh-sungguh Tuhan ada sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Supaya mereka tahu hadirat-Mu. Mereka tahu bagaimana terus mengejar perkenanan-Mu. Dan hamba percaya rencana-Mu genap dan tuntas atas tempat ini. Angkat tempat ini. Jadikan seperti yang Kau mau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.